Teknologi F1 yang dilarang karena terlalu OP. Di Formula One ada teknologi yang bukan cuma canggih, tapi terlalu sempurna sampai akhirnya dilarang. Balik lagi di dunia F1, semua tim berlomba jadi yang paling cepat. Tapi masalahnya, kalau ada yang terlalu cepat, balapan jadi gak seru. Karena F1 itu bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal fairness. Makanya, setiap ada teknologi yang terlalu dominan, FIA hampir pasti bakal turun tangan. Dan ini adalah teknologi paling gila mobil F1, yang bukan cuma inovatif, tapi sampai dianggap terlalu OP. Yang pertama, DAS Mercedes. Kita mulai dari era modern, DAS atau Dual Axis Steering dari Mercedes AMG Petronas. Teknologi ini dipakai secara resmi di musim 2020. Secara kasat mata, ini cuma setir biasa, tapi pembalap bisa narik dan dorong setir ke depan belakang. Dengan ini, roda depan bisa berubah saat mobil melaju. Efeknya, lurusan lebih cepat, tikungan lebih stabil, temperatur ban lebih terkontrol. Dan ini krusial banget di F1. Pembalap seperti Lewis Hamilton bisa mainin ban mereka dengan jauh lebih fleksibel. Masalahnya tim lain gak punya ini, dan karena terlalu kompleks gak bisa langsung ditiru. FIA akhirnya memutuskan DAS dilarang mulai musim 2021. Jadi teknologi ini cuma hidup satu musim, tapi langsung bikin geger satu dunia. 2. Active Suspension. Sekarang kita mundur ke era 90-an. Active Suspension mulai digunakan secara serius di akhir 80-an dan mencapai puncaknya di musim 1992-1993 oleh Williams. Mobil ini bisa otomatis menyesuaikan tinggi mobil, keseimbangan, dan aerodinamika mobil secara real time. Artinya, mobil selalu dalam kondisi optimal tanpa tergantung sepenuhnya ke pembalap. Hasilnya, dominasi besar di musim 1992 dan 1993. Performa terlalu konsisten, skill pembalap mulai tertutupi teknologi. FIA mulai khawatir, akhirnya Active Suspension dilarang mulai musim 1994. Dan sejak itu F1 kembali ke sistem suspensi pasif. Ketiga, FDAC. Sekarang ke teknologi unik dari McLaren. FDAC mulai dipakai di musim 2010. Sistem ini memungkinkan pembalap mengontrol aliran udara dengan cara nutup lubang kecil di mobil pakai tubuh mereka sendiri. Efeknya, drag berkurang, kecepatan di lurusan meningkat. Tapi, pembalap harus multitasking ekstrim. Ngebut 300 km per jam sambil nutup airflow pakai tangan atau lutut. Dan ini dianggap mulai tidak wajar. FIA memutuskan FDAC dilarang mulai musim 2011. Sekali lagi, teknologi yang cuma bertahan satu musim, tapi sangat berpengaruh. Yang keempat adalah Fun Car atau mobil kipas. Ini salah satu yang paling legendaris, Fun Car dari Brabham. Dipakai tahun 1978, tepatnya di GP Swedia. Mobil ini pakai kipas besar untuk menyedot udara dari bawah mobil. Efeknya, downforce ekstrim, mobil nempel ke aspal, tikungan jadi sangat cepat. Dan hasilnya langsung kelihatan, menang di debutnya. Masalahnya, walaupun awalnya legal, tim lain langsung protes besar. Akhirnya Fun Car langsung ditarik dan dilarang setelah satu balapan di 1978. Salah satu teknologi paling singkat tapi paling ikonik. Kelima, Double Diffuser dari Brown GP. Teknologi ini muncul di musim 2009. Brown GP menemukan celah dalam regulasi dan membuat diffuser dengan efek downforce jauh lebih besar. Efeknya, mobil lebih stabil, tikungan lebih cepat, performa jauh di atas rival. Dan hasilnya Brown GP langsung juara dunia 2009. Tim lain protes, FIA akhirnya mengubah regulasi. Double diffuser tidak langsung dibanned di tengah musim, tapi dihapus mulai regulasi 2011. Dari semua teknologi ini kita bisa lihat satu hal. Di Formula One, batas antara jenius dan terlalu OP itu tipis banget. Karena inovasi selalu didorong, tapi kalau terlalu jauh akan langsung dihentikan. Kalau menurut kalian, teknologi mana yang paling gila dan overpower?